Bab 9. Setelah selesai makan malam sepasang suami istri, ini lantas langsung ke kamar dan fokus pada pekerjaan masing-masing. Halo, Lea, tolong kirimkan email yang kita bicarakan tadi, nanti akan aku kirim ke Nona. Yuna, ucap Kaira di telepon. Baik, Nona. Setelah email yang dipinta Kaira sudah dikirim, lantas ia mengeceknya terlebih dahulu sebelum diberikan kepada Nona Yuna. Begitulah kegiatan mereka di sebuah kamar yang luas nan mewah ini, fokus pada laptop masing-masing. Hari semakin larut dan melihat pekerjaannya sudah selesai, lantas Kaira langsung tidur, tapi sebelum itu ia menatap singkat Raihan yang masih bekerja. Ini sudah jam 0, apa dia tidak mengantuk? Terserahlah, aku mau tidur, gumam Kaira. 1 jam berlalu, kini Raihan sudah menyelesaikan pekerjaannya dan langsung berbaring di samping Kaira. Sejenak ia menatapi wajah istrinya yang sedang tertidur lelap. Jika tertidur seperti ini kau sangat cantik, gumam Raihan menatap Kaira. Lalu ia pun menyudahi aktivitasnya menatapi wajah Kaira dan ikut bergabung bersama Kaira di alam mimpi. Pagi hari, Kaira sangat sibuk karena akan ada rapat penting di perusahaannya dan otomatis ia harus menjemput Nona Yuna untuk menghadiri rapat karena kehadirannya sangat diperlukan. Jika biasanya ada rapat pasti Kaira lah yang akan mewakilkan bosnya, tapi kali ini berbeda, yang mengharuskan pemilik perusahaan harus datang mengikuti rapat tersebut. Pagi Big, sapa Kaira setelah datang di mansion Yuna. Pagi Nona. Nona Yunanya ada? Tanya Kaira. Ada, dia ada di kamarnya, ucap Bibi. Baiklah kalau begitu saya permisi memanggil Nona muda. Iya Nona, tok tok tok. Nona, ini saya Kaira, ucap Kaira menggedor pintu kamar Yuna. Ada apa? Ucap Yuna setelah membuka pintu kamarnya. Astaga, nih orang udah jam segini baru bangun tidur, gumam Kaira menatap tak percaya pada Yuna yang baru bangun tidur. Maaf, Nona mengganggu, tapi Anda harus ke kantor sekarang juga karena ada rapat penting yang mengharuskan Anda harus hadir, jelas Kaira. Baiklah, ucap Yuna lalu menutup pintu dan bersiap-siap. Sudah setengah jam Kaira menunggu tetapi Yuna belum juga keluar dari kamarnya, pasalnya rapat akan dimulai 30 menit lagi sedangkan perjalanan menuju kantor menghabiskan waktu sekitar 20 menit dari mansion Yuna itu pun kalau tidak macet, kalau macet bisa sampai 1 jam terjebak. Dan akhirnya Yuna keluar dari kamarnya dan mereka pun langsung melajukan mobil menuju perusahaan. Sesampainya di perusahaan, Kaira dan Yuna segera bergegas menuju ruang rapat karena tamu mereka ternyata sudah menunggu. Maaf, saya terlambat soalnya perjalanan agak sedikit macet, ucap Yuna pada tamunya yang sangat penting itu. Kaira yang baru masuk menghentikan langkahnya melihat orang yang sangat ia kenali. Tuan Raihan, gumam Kaira menatap ke arah Raihan. Astaga, apakah klien kami hari ini adalah Tuan Raihan? Mengapa Lea tidak bilang jika Raihan yang menjadi klien kami hari ini? Lalu Kaira pun segera menghampiri Yuna dan duduk di sampingnya dan tatapan Kaira dan Raihan pun bertemu. Sejenak keheningan yang mengisi ruangan itu dan Diki pun berusaha mencairkan suasana yang kaku ini. Baiklah, bisakah kita mulai rapatnya, ucap Diki. Tentu saja, jawab Yuna lalu memberikan kode pada Kaira untuk memulai rapat. Rapat pun berjalan dengan lancar yang membuat hari Kaira sedikit lega, pasalnya Raihan terus bertanya padanya saat rapat tadi yang membuatnya sedikit kesusahan menjawab pertanyaan Raihan, tapi bukan Kaira namanya kalau tidak bisa mengatasinya.
Baiklah, saya setuju bekerja sama dengan perusahaan Anda Nona Yuna, ucap Raihan datar yang membuat semua orang terkejut, apalagi Diki tidak biasanya tuannya langsung menyetujui untuk bekerja sama, biasanya tuannya akan menguji kemampuan perusahaan tersebut terlebih dahulu. Terima kasih Tuan Raihan karena Anda sudah mau bekerja sama dengan perusahaan saya, ucap Yuna tersenyum pada lelaki yang ada di depannya ini. Jika Yuna sangat senang bila bekerja sama dengan perusahaan REYZ Company Corp. Lain halnya dengan Kaira yang terlihat tidak senang jika perusahaan mereka bekerja sama dengan perusahaan Raihan, otomatis ia akan sering bertemu dengan pria ini. Jujur saja, aku kurang senang dengan kerjasama kali ini. Bisa-bisa bosan aku melihat wajah tuan dingin itu di rumah, sudah ketemu di pekerjaan pun bertemu. Sungguh hari yang sangat sial, umpat Kaira dalam hati. Tanpa ia sadari bahwa dari tadi Diki melihat ke arahnya, bahkan Diki bisa menebak dari wajah masam nyonyanya itu sebenarnya keberatan dengan kerjasama ini. Pasti Anda sedang mengumpat Tuan Raihan Nyonya, ucap Diki dalam hati sambil tersenyum tipis melihat Kaira yang terus menatap ke arah Raihan. Baiklah kalau begitu saya permisi, ucap Raihan pada Yuna lalu pergi dari ruangan tersebut dan diikuti oleh Diki. Bab 10. Lea, kenapa kamu tidak beritahu aku kalau klien hari ini adalah Tuan Raihan, geram Kaira. Maaf Nona, saya lupa, ucap Lea menundukkan kepala. Sudahlah, kau boleh kembali ke ruanganmu. Baik, kalau begitu saya permisi Nona. Persiapan dirimu mulai saat ini Kaira untuk menghadapi tuan dingin itu, ucap Kaira memijat pelipisnya. Tuan, apa rencana Anda? Tanya Diki yang tahu pikiran tuannya itu sangat licik, pasalnya ia tidak akan mudah menerima kerjasama. Rupanya kau cepat tanggap Dik, ucap Raihan tersenyum miring yang membuat Diki merinding melihatnya. Apa yang sedang Anda rencanakan Tuan, gumam Diki dalam hati. Lalu mereka pun segera melajukan mobil menuju perusahaan. Malam hari. Siapkan pakaianku, ucap Raihan tiba-tiba muncul yang membuat Kaira kaget mendengarnya. Baiklah Tuan, patuh Kaira lalu segera masuk ke ruang ganti dan mengambilkan pakaian ganti Raihan. Bagus juga selera wanita itu, ucap Raihan melihat pakaian yang disiapkan Kaira dan segera memakai pakaiannya dan menyusul Kaira yang sudah berada di bawah dan sedang membantu para pelayan. Tiba-tiba, ringis Kaira, jarinya tak sengaja tergores pisau ketika sedang memotong sayuran, Nyonya, ucap panik pelayan. Mendengar Kaira yang berteriak, Raihan segera berlari menuju ke arahnya. Ada apa ini? Ucap dingin Raihan. Tuan maaf, ucap para pelayan bersujud di depan Raihan, kami sudah melarang Nyonya untuk membantu kami, tapi ia memaksa tetap membantu. Tolong ampuni kami Tuan, ucap pelayan ketakutan. Bukannya menjawab, Raihan langsung menarik tangan Kaira dan membawanya ke ruang makan. Ambilkan P3K, ucap Raihan berteriak. Tuan biar saya saja, ucap Kaira merasa tak enak jika Raihan yang mengobati lukanya. Menurutlah dan jangan membantah, ucap dingin Raihan dan Kaira hanya menurut dengan perintah Raihan. Tanpa sadar-sadari tadi Kaira terus memandang wajah Raihan yang terlihat sangat tampan. Sudah selesai menatap wajahku, ucap Raihan yang sudah selesai mengobati tangan Kaira. Tidak, aku tidak menatapmu, ucap Kaira menundukkan kepalanya dengan pipi yang merah. Menggemaskan, ucap Raihan dalam hati. Tersenyum tipis, kriuk-kriuk bunyi perut Kaira. Dah, ni perut, tidak bisakah kali ini kita kerja
Sama dulu, jangan mempermalukanku, ucap Kaira dalam hati mengumpat perutnya yang menurutnya tidak mau diajak kompromi. Baiklah, sepertinya ada yang kelaparan, ayo sarapan, ucap Raihan berlalu di depan Kaira. Dengan menahan senyumnya, sungguh memalukan, ucap Kaira segera menuju ke meja makan. Malam pun berganti dengan siang dan semua orang sudah melakukan aktivitasnya masing-masing. Begitupun dengan Kaira, ia disibukkan dengan berkas yang menumpuk di depannya setelah bekerja sama dengan perusahaan REYZ Company Corp. Pekerjaannya bertambah 2 kali lipat dari biasanya. Lea, bisakah kau antarkan berkas ini pada nona muda? Aku sedang sibuk, ucap Kaira pada Lea yang sejak tadi berada di ruangannya. Baiklah nona, walaupun malas tapi Lea tak berani membantah perkataan Kaira. Tok tok tok. Masuk, sahut orang yang berada di dalam. Selamat pagi nona, saya membawa berkas yang harus Anda tanda tangani, ucap Lea sopan. Letakkan saja. Sayang, apa dia asisten barumu? Tanya Kevin. Bukan. Apakah kau karyawan baru di sini? Tanya Yuna. Saya asisten pribadi nona Kaira dan saya disuruh olehnya untuk mengantarkan berkas ini pada Anda dan harus segera ditandatangani. Oh haha. Sambil menunggu berkasnya ditandatangani oleh Yuna, Lea sedari tadi sudah risih dengan tatapan kekasih nona mudanya yang seakan ingin memakannya. Lalu Lea memberanikan diri menatap tajam Kevin yang menatapnya dengan tatapan nakal yang hanya dibalas dengan sebuah senyuman oleh Kevin. Lea, jaga matamu, dia kekasihku, ketus Yuna. Menatap tak suka pada Lea. Maaf nona, ucap Lea kembali menundukkan kepalanya. Ini, ketus Yuna lalu melempar berkas yang dibawa Lea tadi yang membuat Lea sedikit terkejut lalu segera berjongkok mengambil berkas itu dan tanpa ia sadari bahwa Yuna mendorongnya yang membuatnya tersungkur di lantai. Kau sudah berani menatap kekasihku, jadi kau lebih pantas diperlakukan seperti ini pelayan. Ucap Yuna sinis. Lea yang mendengarnya hanya bisa menggepalkan tangannya. Jika saja Anda bukan atasan bos saya sudah pasti hari ini kau hanya tinggal nama saja bos. Sialan, umpat Lea dalam hati lalu segera bangkit dan keluar. Maafkan saya yang telah menatap kekasih Anda nona, kalau begitu saya permisi, ucap Lea yang menahan amarahnya sedikit membungkukkan badan lalu ia pergi dari ruangan itu. Lea, kenapa denganmu? Kenapa penampilanmu sangat kusut dan kenapa sangat lama? Tanya Kaira mengerutkan alisnya. Pasalnya tadi Lea keluar dari ruangannya dalam keadaan yang rapi. Ah, saya tadi terpelesat di sana makanya baju saya jadi kusut nona. Kau ini kenapa tidak hati-hati, ucap Kaira lalu menarik tangan Lea untuk duduk di sofa dan mengobati tangannya yang terluka. Anda sungguh sangat baik, pantasan saja semua orang sangat menyukaimu daripada Yuna sialan itu, ucap Lea dalam hati menatap haru pada Kaira yang telah mencemaskannya. Bahkan mengobati lukanya. Terima kasih nona, ucap Lea tersenyum lembut. Sama-sama, lain kali hati-hati kalau jalan. Iya nona. Inilah alasannya mengapa Kaira sangat disukai oleh semua karyawan yang bekerja di sini karena kepedulian dan kebaikannya pada orang yang ada di sekitarnya. Jika mereka tidak memandang Kaira, sudah lama mereka berhenti bekerja di perusahaan ini karena jengah dengan sikap CEO perusahaan ini yang sangat sombong dan arogan.